Halo, Assalamualaikum. Selamat datang bertemu kembali di channel kita, di channel pembelajaran terkait dengan OSN Ekonomi. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi menarik yang mungkin jarang kalian ketahui, yaitu apa sih beda antara kurva income consumption curve dengan price consumption curve dalam teori pelaku konsumen. Sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga karena pembelajaran ini bermanfaat buat teman-teman kalian dalam mempersiapkan persiapan terkait dengan OSN ekonomi seperti itu. Dan diinformasikan ke teman-teman semuanya, terus dukung channel ini agar terus berkembang ke depannya, dan diharapkan semoga dalam pembelajaran ini teman-teman sangat diterima ya, atau dirasakan manfaatnya ketika kalian terus belajar di channel pembelajaran kita. Berikut kita akan coba membahas terkait dengan materi yang menarik yang mungkin jarang kita ketahui oleh teman-teman kita yang berhubungan dengan OSN ekonomi ya, terkait dengan apa sih beda antara income consumption curve dengan price consumption curve seperti itu. Nah, kita akan mulai membahas pertama apa sih beda antara income consumption curve, atau kita artikan secara arti kalau misalnya dalam income consumption curve itu artinya adalah kurva konsumsi pendapatan seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini income consumption curve itu ini kita ambil semua dari teori perilaku konsumen ya teman-teman. Jadi dalam ini kita belajar terkait dengan teori perilaku konsumen. Bagaimana misalkan dalam hal ini itu mempengaruhi bagaimana misalkan pendapatan si konsumen itu mempengaruhi tingkat konsumsinya. Jadi kita katakan kurva konsumsi pendapatan. Income itu pendapatan, sedangkan consumption itu artinya konsumsi. Nah, itu artinya kurva konsumsi akibat perubahan dari pendapatan. Secara harfiah artinya adalah tempat kedudukan titik-titik atau lokus keseimbangan konsumen terhadap berbagai perubahan tingkat pendapatan dari konsumen. Nah, kita tahu nih teman-teman, ada dua jenis barang kita konsumsi. Misalkan barang X ini kita simulkan dengan sate gitu ya. Sedangkan Y ini adalah kita katakan misalkan kita makan soto gitu. Nah, di dalam ini kita ada berbagai jenis keseimbangan konsumen. Ini keseimbangan konsumen pertama, ini keseimbangan konsumen kedua, dan inilah keseimbangan konsumen ketiga. Nah, dalam keseimbangan masing-masing keseimbangan itu, kita tahu nih inilah kurva budget line ya, atau garis anggaran. Inilah kurva indifferent curve, itu kita singkat dengan IC. Berarti kita tulis ini BL1, ini IC1, ini kurva BL2, ini kurva IC2, ini kurva IC3, ini kurva BL3. Nah, dari kita gabungin ketiga-tiganya, misalkan ketika kita tarik garis lurus dari masing-masing keseimbangannya, maka inilah kita katakan kurva income consumption curve, atau kurva konsumsi pendapatan. Jadi akibat dari gabungan dari beberapa keseimbangan konsumen, kita tarik garis lurus dari titik paling rendah ke atas, yang kita katakan kurva konsumsi pendapatan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi gabungan dari beberapa keseimbangan dari konsumen. Nah, kalau misalkan kita turunkan dari kurva ICC ini, kita turunkan ya, kita sebut sebagai nantinya adalah kurva angel. Nah, nanti kita akan lanjut berikutnya biar teman-teman lebih dalam ya. Nah, jadi kalau misalkan kurva angel itu kurva yang diturunkan dari kurva ICC. Jadi misalkan teman-teman, jadi kurva angel itulah kurva yang menghubungkan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsinya. Seperti itu. Itulah kita katakan sebagai kurva ICC, kurva angel. Jadi Kakak kasih ini dulu ya, drawing dulu biar teman-teman lebih paham. Jadi kalau misalkan kita lihat kurva angel itulah kurva yang menghubungkan atau kurva yang diperoleh dari turunan kurva ICC. Artinya adalah menghubungkan antara pendapatan nominal. Nanti kita jelasin apa itu bedanya pendapatan nominal dengan pendapatan real ya, dengan jumlah barang konsumsi. Nah, inilah jumlah barang konsumsi ya, kita sebut sebagai X gitu ya, jumlah barang yang dikonsumsi. Nah,
Misalnya kita turunkan ya dari keseimbangan konsumen pertama, kita gas lurus ini keseimbangan konsumen kedua, ini keseimbangan konsumen ketiga. Nah, dalam hal ini kita sebut sebagai kurva Angel, yaitu kurva yang diperoleh dari turunan kurva ICC. Nah, kita tarik garis lurus ke atas, inilah kita peroleh namanya kurva Angel. Jadi kurva Angel itu kurva yang turunan dari kurva income consumption curve yang menghubungkan antara pendapatan nominal yang dimiliki oleh si konsumen terkait dengan jumlah barang konsumsinya. Nah, misalkan di sini ada dua jenis kategori dari kurva Angel ketika kita mengatakan barang tersebut seperti apa. Jika nilainya nanti positif, maka kita sebut sebagai barang normal, yaitu barang yang memiliki koefisien dari rentang 0 hingga 1. Artinya adalah nanti kita belajar terkait dengan elastisitas juga di sini, yaitu ketika kalau barang normal, seperti barang kebutuhan pokok dan sebagainya itu memiliki koefisien 0 sampai hingga 1. Jika koefisiennya negatif, maka kita katakan sebagai barang inferior. Apa sih barang inferior itu? Nah, ini barang inferior itulah barang yang mutunya rendah, seperti itu. Mutunya rendah. Jadi barang yang inferior inilah mutunya rendah. Seperti kalau misalkan semakin tinggi pendapatan kalian, kalian kecenderungannya untuk membeli barang-barang kebutuhan yang buruk gitu, kayak barang mutunya rendah itu semakin berkurang. Semakin tinggi pendapatan si konsumen, konsumen akan berupaya membeli barang yang berkualitas semakin bagus. Itulah kita katakan ketika semakin tinggi pendapatan kalian, kalian cenderung membeli barang-barang kebutuhan rendah, misalnya kualitasnya rendah seperti motor bekas itu semakin rendah, semakin sedikit, maka koefisiennya negatif. Nah, kalau seperti ini kan tandanya positif ya. Ini kita katakan berarti contohnya lah barang normal. Nah, sedangkan negatif, maka dia berbalik. Kemungkinan bentuknya seperti ini, seperti demand ya, kurva permintaan. Ini kita katakan dia barang inferior. Nah, jadi kita akan mulai bahas apa sih beda antara pendapatan nominal dengan pendapatan real. Nah, kalau pendapatan nominal itu kita lihat, kita hubungkan dengan terkait dengan inflasi. Jadi, misalkan kalian memperoleh gaji, tapi gaji itu belum dipotong lain-lainnya, atau gaji itu belum disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Itu kita katakan sebagai pendapatan nominal. Nah, kalau pendapatan real itulah pendapatan yang benar-benar kemampuan kalian seperti itu. Artinya adalah pendapatan yang sudah disesuaikan dengan daya beli kalian berapa kemampuannya untuk membeli barang tersebut. Jadi kita katakan pendapatan real sama dengan daya beli masyarakat. Nah, seperti itu ya, beda antara pendapatan nominal dengan pendapatan real. Nah, kemudian kita lanjut di pembahasan berikutnya. Terkait dengan price consumption curve. Apa sih beda antara price consumption curve dengan income consumption curve? Sedang artinya, kalau ICC itu adalah income, sedangkan price consumption itulah price yang berhubungan dengan harga. Jadi, kalau misalkan price yang berhubungan dengan harga, maka kita katakan kurva price consumption curve itu adalah tempat kedudukan titik-titik lokus dari keseimbangan konsumen dari berbagai perubahan rasio harga. Jadi kalau income consumption curve yang berubahlah pendapatan masyarakat, sedangkan price consumption curve itu yang berubahlah harganya. Nah, dalam hal ini price consumption curve ini, misalkan kita katakan tadi kita makan sate, katakanlah barang X itu sate, sedangkan Y itu adalah barang soto seperti itu. Nah, ketika harga salah satu barang dengan perubahan itulah kita katakan namanya price consumption curve. Jadi di sini kalau kita katakan ini namanya adalah kurvanya seperti rotasi ya. Ini namanya berotasi. Jadi berotasi dia. Kita katakan misalkan inilah BL 1, ini IC1, ini BL2, ini IC2, ini BL3, inilah IC3. Nah, kita katakan, jadi kalau di sini kan jumlah bari soto tetap ya, artinya adalah harga soto itu cenderung tetap fix dia. Sedangkan harga sate itu terus berubah. Kalau misalkan dia berpindah seperti ini, ada dua kemungkinan ya. Pertama, bisa jadi harga sate itu lebih murah. Ya, ini satu kemungkinan ya. Mohon maaf, satu kemungkinan. Yaitu harga sate cenderung lebih murah. Awal misalkan kita beli 2 mangkok sate. Besok jadi 3. Besoknya jadi 4.
seiring bertambahnya konsumsi kita, artinya lah harga sate semakin murah, kemungkinan kita untuk membeli barang tersebut akan semakin banyak dari sebelumnya. Jadi awalnya harga sate katakanlah mungkin 10.000, besoknya jadi 8.000, besoknya lagi jadi 7.000. Nah, artinya adalah semakin banyak, semakin murah harga barang, maka semakin kemungkinan kita beli barang tersebut akan semakin banyak dari sebelumnya. Jadi ini nggak berhubungan dengan income kita, yang hanya mempengaruhi adalah terkait dengan perubahan rasio harga. Nah, sate gimana Kak? Sate kan jumlahnya tetap terus, katakanlah misalkan di sini 10, ya nggak akan berubah. Artinya harga soto itu cenderung tetap tidak akan berubah. Nah, ini kita katakan namanya adalah berrotasi. Jadi kurvanya berotasi ke sebelah kanan. Nah, ini kita katakan, kita tarik garis lurus, inilah kita katakan namanya adalah price consumption curve. Nah, berikutnya, kalau misalkan kita bahas Kak, dari mana sih dapat dari kurva permintaan atau kurva demand? Ternyata kurva permintaan individu itu diturunkan dari kurva PCC, Price Consumption Curve, yang menghubungkan terkait dengan harga dengan jumlah barang diminta oleh si konsumen. Coba kita tarik garis lurus ya. Ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga. Nah, kita tarik garis lurus. Inilah kita katakan kurva demand ya, kurva terkait dengan kurva permintaan individu. Jadi, kurva price consumption curve itu diperoleh dari turunan kurva permintaan diturunkan dari kurva PCC. Itulah kita katakan dari di mana sih dapat kurva permintaan itu, yaitu karena dia berhubungan dengan harga ya. Nah, terkait dengan jumlah barang diminta, itulah kita katakan kurva permintaan individu diturunkan dari kurva price consumption curve. Jadi kita katakan hubungan antara harga dengan jumlah barang diminta oleh si individu. Itulah kita katakan sebagai kurva permintaan. Nah, demikian mungkin yang dapat kita sampaikan. Semoga dalam pembelajaran ini teman-teman sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan juga dukung channel kita agar teman-teman di sini sangat bisa menerima manfaat dari pembelajaran kita, dan semoga di channel-channel kita yang lain terus teman-teman pantau ya, dan jangan lupa hidupkan loncengnya untuk terus update informasi-informasi yang berhubungan dengan KSN maupun OSN. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.